Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'du. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Malam ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul kembali, baca burdah, baca salawat, mendengarkan ilmu, hadir di majelis ilmu. Berarti kita berada di tempat yang baik, dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita senantiasa tercatat minas salihin, yaitu orang-orang yang baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah tadi kita baca burdah, kita lanjutkan dengan baca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Judulnya kali ini Syarafus Sadaqah wa Fadlul Mutasaddiqin, keutamaan sedekah dan keistimewaan orang-orang yang bersedekah. Wa minasyarafil ladzi ittakharahu Allah Ta'ala li hadhihi al-ummah ma a'addahu Allah Ta'ala min al-fadlil jazil wa thawabil jalil ala sadaqah. Sebagian dari keutamaan atau kemuliaan umat ini yang telah Allah persiapkan untuk umat ini, yaitu diberikannya pahala yang agung, balasan yang besar dari sedekah yang telah dia perbuat, dari sedekah yang telah dia lakukan. Sedekah ini begini para jemaah, sedekah itu umum. Setiap pemberian kepada orang, pemberian kita memberikan sesuatu kepada orang, huwa as-sadaqah, itu namanya sedekah. Makanya kalau zakat pasti sedekah, tapi kalau disebut sedekah belum tentu zakat. Zakat itu pasti memberi, tapi tidak semua memberi itu disebut zakat. Zakat itu pasti masuk dalam kategori sedekah, tapi sedekah tidak semuanya disebut zakat. Maka dalam Quran istilah zakat itu pakai sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Jadi kalimatnya sedekah, bukan innamaz zakatu, tidak. Kenapa? Karena setiap zakat pasti sedekah. Satu. Kedua, sedekah ini salah satu ibadah yang dia tidak diharuskan Islam. Kalau sholat pengen sah mesti Islam. Zakat kalau pengen sah zakatnya mesti harus orang Islam. Puasa Ramadan kalau pengen sah puasanya mesti orang Islam. Haji umroh kalau pengen sah haji umrohnya mesti orang Islam. Tapi kalau sedekah antara orang Islam dan yang bukan Islam sama-sama sah. Antara orang Islam, non-muslim dan non-muslim, sedekahnya itu sama-sama diterima Allah. Jadi yang Islam sedekahnya diterima, yang tak Islam pun diterima. Satu di antara ibadah, sekian ibadah yang syarat diterimanya tidak mesti orang Islam itu sedekah, Pak. Makanya kalau ada orang non-muslim sedekah dengan kita, memberi sesuatu dengan kita, itu diterima. Kenapa? Karena sedekahnya dia itu sah. Cuman perbedaannya, kalau sedekahnya orang Islam itu ada tiga pengertiannya. Kalau kita sebagai orang muslim bersedekah, itu balasannya salah satu tiga. Balasan pertama, apa yang disedekahkan itu Allah berikan sekarang di dunia ini, dicepatkan gitu bahasanya. Sedekah sekian kan bahasanya. Biasanya kadang orang sedekah itu hitungannya kuat, Pak. Paling sedikit kan dilipat gandakan 10 kata dia. Berarti kalau sedekah 100.000, paling enggak duitnya bertambah jadi 1 juta.
Kalau sedekah 1 juta, duitnya bertambah jadi 10 juta. Nah, salah perhitungan sedekah begitu itu salah. Jadi ada sedekahnya kita itu dibalas sekarang oleh Allah. Tapi ada sedekah itu balasannya bukan berupa barang yang kita sedekahkan. Terkadang kan ada orang berpikir begini, kalau sedekah uang nanti akan diberi uang yang lebih berlipat ganda. Hadisnya kata dia, ma naqasat malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Karena cuma baca hadisnya, tak pernah belajar, dia berpikir sendiri. Berarti kalau disedekahkan 10.000, nanti duit yang 10.000 jadi 100. Ditunggulah hari itu, tak muncul 100. Besoknya sedekah lagi yang lebih besar, mungkin kata dia 10.000 kurang besar, besok 100.000. Sedekah pagi, ditunggunya dapat, ada orang ngantarkan sorenya 1 juta. Kalau begitu cara berpikir sedekahnya salah. Kadang Allah membalas sedekah yang kita berikan itu, Pak, itu bukan berbentuk barang, tapi berbentuk sesuatu yang tidak nampak. Seperti apa? Sehat. Misalnya Bapak sedekah 1 juta. Ketika Bapak sedekah 1 juta, Allah hilangkan penyakit dari Bapak, yang seandainya Bapak terkena penyakit itu bisa biayanya sampai 10 juta. Berarti kan udah 10 kali lipat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi bukan bentuk duit, bentuk sehat, bentuk selamat. Misalnya lagi, Bapak sebelum berangkat pergi kemana, sedekah dulu. Ketemu anak, ketemu siapa, Bapak ada duit 50.000, dikeluarkan 50.000. Di tengah jalan, Bapak yang sedang pakai mobil itu tak sengaja atau kena serempet orang, cuma kena serempet, tak ada yang Bapak mobilnya selamat, orang yang kena serempet juga selamat, cuma jatuh gitu. Itu bisa saja bentuk balasan Allah dari sedekah yang telah kita berikan. Seandainya terjadi kecelakaan tadi, bisa saja Bapak rugi bukan hanya 50 juta, bisa saja 500 juta. Tapi sebab sedekah yang 50.000 tadi, Allah menyelamatkan kita dari bermacam-macam hal-hal. Itu disebabkan balasan sedekah yang telah Allah berikan. Jadi ketika kita bersedekah, jangan punya pemikiran bahwa sedekah itu akan bertambah jumlahnya. Jangan begitu. Punya tabungan di bank 100 juta, disedekahkan 10 juta. Jangan punya berpikir 10 juta disedekahkan berarti nanti bisa jadi 100 juta. Jangan begitu. Jadi kadang bentuk balasannya tidak berupa barang, tapi berupa sehat, berupa selamat. Hal itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, as-sadaqah, kata ulama mengutip dari hadis Nabi, as-sadaqah tazidu fil umri. Sedekah itu menambah umur. Oh, berarti ini amalan nunda mati. Kalau sedekah harusnya mati umur 70, karena sedekah jadi 80, jadi sebagainya. Begitu maknanya, tidak begitu. Tazidu fil umri maknanya Allah tambahkan umur itu berkah. Jadi ini Pak ya, ada umur, ada hayat. Itu kalimatnya mirip-mirip. Umur, usia, hayat, kehidupan. Apa bedanya umur dan hayat? Umur, usia, kehidupan yang berkah, itu namanya umur. Tapi kehidupan yang tak berkah namanya hayat. Misalnya Bapak umur 50 tahun, yang ibadah 20 tahun, yang 30 tahun jarang-jarang ibadah. Berarti Bapak yang disebut umur cuma 2 tahun, 20 tahun. Umurnya itu cuma 20 tahun. 30 tahunnya itu namanya hayat, kehidupan.
Kenapa kita berdoa Allahumma tawwil umrana, ya Allah panjangkan umurku? Kenapa tidak doa Allahumma tawwil hayatana, ya Allah panjangkan kehidupan? Kenapa bukan minta hayat tapi minta umur? Karena kita, kalau minta umur itu kata ulama berarti umur kita ini penuh dengan kebaikan. Kalau cuma minta hayat, iblis itu Pak umurnya berapa ribu tahun, dari mulai diciptakan sampai sekarang masih hidup iblis itu, sampai kiamat nanti iblis masih hidup. Pertanyaannya, macam iblis itu panjang umur apa panjang hidup? Panjang hidup, bukan panjang umur. Maka kita jangan pernah merasa begini, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah, maksudnya yang asalnya 80 jadi 100. Jangan begitu. Kalau begitu Bapak meminta kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku, maksudnya dalam hatinya kalau mati di umur 80 tundalah dulu sampai ke umur 100. Bapak punya pemahaman begitu, berarti Bapak bukan minta panjang umur tapi minta panjang hidup. Kalau minta panjang hidup, ya 11-12 kita Pak dengan si iblis tadi itu. Kalau kita minta panjang hidup, maka yang dipinta kita bukan panjang hidup tapi panjang umur. Allahumma tawwil umrana, ya Allah panjangkan umur kami. Tapi biasanya ada yang pakai kalimat Allahumma barik umrana, ya Allah berkahi umur kami. Maka ada istilah orang panjang umur, ada istilah orang pendek umur. Ada orang meninggal di usia ke-60 tahun. Setelah diteliti ibadahnya 20 tahun. Yang tak ada ibadah 40 tahun. Berarti kata ulama yang begini ini namanya pendek umur. Umurnya lebih sedikit yang digunakan kebaikan. Tapi kalau ada orang umur meninggal di umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun digunakan untuk ibadah, 10 tahun digunakan tidak beribadah kepada Allah, maka ini disebut tulul umur, panjang umur. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang panjang umur, bukan panjang hidup. Barokah umur, amin ya rabbal alamin. Nah, sedekah ini di antara keistimewaannya menjadikan orang itu Allah berikan barokah umur. Kehidupannya penuh kebaikan. Yaitu as-sadaqah yang pertama, tazidu fil umri. Allah berikan tambahan keberkahan di dalam umur. Kemudian yang kedua, wa yudhibullahu biha ardalal akhlaq. Orang yang bersedekah ini juga Allah akan hilangkan yang jelek-jelek, akhlak yang jelek-jelek. Begini, misalnya Pak, kita punya kawan-kawan nih, kalau diajak bagus belum bisa. Dia hidup di dunia hitam lah. Pokoknya siang malam kerjanya bukan yang bagus-bagus. Nah, bagaimana caranya kita menyelamatkan kawan kita yang sudah terjerumus dalam kemaksiatan dosa ini? Tentu kalau Bapak suruh berhenti, tak berhenti dia. Udah ayo berhenti, jangan begini, tak berhenti dia. Maka di antara cara ulama biasanya Pak, supaya dia itu berhenti, itu disuruh sedekah. Nah, ini ada ceritanya kayak Syamsul Arifin. Ada orang pejudi Pak, tapi meskipun dia ahli judi, suka dengan kiai. Setiap dia menang judi itu, separuhnya pasti dibawa ke rumah Kiai As'ad disedekahkan. Misalnya malam ini dia beli nomornya kena Pak, keluarlah dia. Besok misalnya dapat, malam ini dia dapat 100 juta, 50 jutanya dibungkus, dimasukkan ke dalam plastik, dibawa kepada Kiai As'ad. Kiai, ini hasil pekerjaan saya tadi malam, tolong diterima Kiai.
Kiasan itu simple, Pak. Kamu ini kerjanya begini, ya udah saya terima, tapi kamu pulang. Disuruh begitu, Pak. Orangnya disuruh pulang, tapi duitnya diterima. Besok menang, gitu lagi. Orang ini penting. Kiasan itu kan simple, Pak. Kiasan itu simple. Kenapa dia sering datang kepada kiasan itu? Karena orang ini pernah satu kali itu bertamu ke rumah kiasan. Yang dihitung tuh bajunya, kancing bajunya kiasan. Jadi kiasan tuh orangnya simple. Kadang ada yang dikancing baju, kadang tidak gitu. Jadi berapa yang dikancing itu yang dihitung. Oh 3. Itu yang dibaca dia. Jadi beli nomor angka itu sesuai dengan kancingnya kiasan itu tembus malam itu. Oh itu karomah, Pak. Kalau Bapak jangan nak coba-coba. Datang ke tempat kiai, tempat habib, tengok dulu kancingnya, dihitung, jangan. Beda, kemuliaannya beda. Karena dia rajin sedekah, akhirnya lama-lama dia berubah. Jadi orang baik. Dia berhenti insaf, anaknya dipesantrenkan, anaknya dipondokkan, bahkan anaknya jadi ustaz, jadi orang alim. Bapaknya memang mantan penjudi, tapi anaknya menjadi orang alim. Bapak tahu rahasianya di mana? Di sedekah. Tapi kan itu uang haram, Ustaz. Memang itu uang haram. Tapi yang mengelola uang haram itu yang pandai. Siapanya? Kiai Hasan. Duit yang 50 juta itu, Pak, oleh Kiai Hasan tidak dimasukkan dalam tasnya, tidak dimasukkan dalam kantong bajunya, tidak masuk ke dapurnya, tidak. Kemana? Dibuat jembatan, dibuat jalan. Karena memang dalam Islam harta haram yang tak jelas kepemilikannya dan susah untuk dikembalikan, maka itu dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Gitu caranya. Misalnya ada penjudi kelas kakap bahasanya, duitnya bukan hanya ratusan juta, miliaran. Sedangkan dia berjudi dah banyak sekian tahun, nak dibalikkan ke siapa? Kan tak bisa, tak tahu caranya, dan tak jelas ini punya ini berapa, ini punya ini berapa. Maka kata para ulama, cara mengalihkan, menyalurkan perkara haram yang tadi itu supaya bisa benar di dalam syariat, itu dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Tapi beda dengan mencuri, Pak. Kalau mencuri orangnya jelas, mesti dibalikkan. Itu kalau mencuri. Jangan nak mencuri lalu hasil curiannya nak disedekahkan ke pondok, disedekahkan ke masjid. Oh jangan, karena jelas. Kecuali dia udah tak tahu orangnya di mana, anak keturunannya mana, ahli waris mana, baru dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Itu sedekah. Kalau sedekah dengan cara begitu saja bisa menyebabkan orang yang asalnya perangainya buruk, akhlaknya jelek, bisa jadi berubah. Apalagi sedekah yang benar, sedekah yang halal, sedekah yang betul-betul benar. Satu. Kedua, orang yang bersedekah itu bukan hanya merubah dia yang bersedekah, tapi juga bisa merubah akhlak orang yang diniatinya. Contoh, ini banyak dilakukan oleh para ulama. Kenapa para ulama itu, Pak? Biasanya para ulama itu diuji dengan anaknya. Anaknya itu, Pak, kok masih kanak-kanak itu nakalnya, ya Allah. Maka ada istilah kok anak kiai itu khilaf. Khilaf itu artinya nyeleneh, aneh gitu bahasa. Tapi setelah dewasa pasti jadi orang baik. Kenapa? Karena kiainya, orang tuanya tuh tahu cara mengatasi kenakalannya itu. Setiap anaknya nakal begitu, dia sedekah. Sedekah pas lahirnya. Misalnya lahir hari apa? Hari Senin. Setiap hari Senin sedekah. Niatnya apa? Ya Allah, sebab sedekah jadikan anak saya orang baik. Gitu dilakukannya. Lama-lama budak itu jadi bagus akhlaknya, hatinya jadi bersih, hatinya jadi hati yang dekat kepada Allah.
Sebab apa? Sedekah yang diniati itu bisa merubah. Bapak kalau nak marah setiap hari tak mampu, Pak. Pandai bapak yang tinggi darah, stroke, sakit nanti. Bagaimana caranya? Ya gitu. Kita menghadapi anak-anak. Anak-anak sekarang ini kan luar biasa. Bapak akal 10, dia akalnya 100. Lebih dari kita. Maka caranya begitu. Terlebih bapak yang punya anak sedang menuntut ilmu atau belajar ngaji. Anak kami ini susah, Pak Ustadz. Nak belajar ngaji, nak pandai ngaji. Datanglah kepada kiai, bawa air, minta doa penerang hati. Bagus itu, bagus. Minta doa penerang hati itu bagus. Tapi ada yang lebih mujarab dari itu. Itu tadi, setiap kelahirannya bapak sedekah. Bukan hanya itu, gitu juga bapak pengen kehidupan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedekah itu bisa dijadikan wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan carilah kepada Allah itu wasilah, perantara, Pak. Maka sedekah itu jadikan wasilah. Ada orang itu sedekah itu ya cuma sedekah, berek cuma berek. Kalau ulama, Pak, jangankan berek duit, berek air putih itu ada niatnya. Diniati memang. Ada orang bertamu ke rumah bapak, disuguhkan air putih, kan sedekah. Itu dia niat dalam hatinya. Ya Allah, sebab sedekah air putih ini, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begini. Kok kita kan, ada orang datang ke rumah kita, disuguhkan air putih, ya sedekah aja. Itu nilainya cuma jadi sedekah, tapi tak jadi wasilah, tak jadi perantara. Mestinya kita harus pintar umat Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ini disediakan bermacam-macam cara oleh Allah, maka kita manfaatkan. Caranya bagaimana? Sedekah, tapi jangan lupa niat untuk apa. Nah, itu berguna. Nah, itu yang kedua. Yang pertama, Allah berkahi umur, diberikan umur. Yang kedua, yang ketiga, yang kedua, Allah akan merubah akhlak-akhlak yang tidak baik. Yang ketiga, wa yahfadhu biha al-'abda minal faqri. Orang yang ahli sedekah itu akan dijaga oleh Allah dari kefakiran. Cuma sedekah ini, Pak, jangan waktu kita senang, waktu kita banyak, waktu kita punya aja, tidak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Ciri-ciri orang bertakwa, orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Bapak misalnya setiap hari sedekah, sedekah itu gini caranya. Sedekah itu bukan dihitung banyaknya nominalnya, Pak, tapi yang dihitung itu persennya. Bapak hari ini punya uang 100.000, lalu bapak sedekahkan 10.000, berarti bapak bersedekah 10%. Besok bapak punya uang 50.000, disedekahkan lagi 10.000, berarti besoknya bapak meningkat sedekahnya, yang sedekahkannya 20%. Besok bapak punya duit 20.000, 20.000 disedekahkan semua, berarti bapak bersedekah 100%. Maka belum tentu orang kaya sedekahnya lebih banyak daripada orang miskin, karena yang dihitung bukan banyaknya jumlahnya, tapi persennya. Ini ada orang kaya, duitnya berapa? 10 miliar. Sedekah di bulan Ramadan berapa? 10 juta. Berapa persen tuh, Pak? Jangan 1%, Pak, ya. Nah, sedangkan tetangganya orang sederhana punya duit 10 juta, disedekahkannya di bulan puasa 1 juta, berarti tetangganya bersedekah 10%. Lebih banyak mana sedekah tetangganya yang 10 juta dengan tetangga yang di sampingnya 1 juta?
ternyata lebih banyak yang tetangga yang sedekahnya 1 juta meskipun nominalnya kecil. Kenapa? Karena persentasenya lebih besar. Apa dalilnya? Di zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat itu Pak, kalau sedekah bukan 1 juta atau 1 dirham, bukan begitu. Perang Ahzab yang memerlukan biaya besar, perang di antara perang yang memerlukan biaya besar di zaman Nabi namanya perang Ahzab. Ada lagi perang Hunain. Di perang Ahzab atau perang Khandaq, Pak, Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, ini perang memerlukan biaya besar, kata Nabi. Ayo, yang mau berinfak, yang mau menyumbang, datang kepadaku. Wah, Sayyidina Umar dengan gayanya Pak, dengan bangganya datang. Perang sekarang ini saya akan mengalahkan Abu Bakar, karena selama ini saya bersedekah tak pernah menang kepada Abu Bakar. Pokoknya perang sekarang ini saya mesti menang kepada Abu Bakar. Apa kata dia? Ya Rasulullah, tasaddaqtu fi sabilillah nisfa mali. Datang Abu Bakar, datang Umar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, untuk perang Ahzab Khandaq ini saya akan bersedekah, saya akan sedekahkan untuk biaya perang ini separuh dari harta saya. Jadi kalau punya duit 100 juta berarti 50 juta. Maka kalimatnya bukan 1 juta, 1 dirham, tidak, separuhnya. Datang Sayyidina Abu Bakar, Pak. Ya Rasulullah, tasaddaqtu fi sabilillah kulla mali. Ya Rasulullah, saya bersedekah untuk peperangan ini seluruh harta saya. Lalu Rasulullah bertanya, untuk kamu dan istrimu apa, wahai Abu Bakar? Allahu wa rasuluh. Untuk saya dan istri saya cukup Allah dan engkau, wahai Nabi. Maka kata Sayyidina Umar, tak bisa saya melawan Abu Bakar. Maka pantas kalau Abu Bakar itu disebut sahabat Nabi terbaik di muka bumi, itu ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sedekah itu jangan kecil hati, Pak. Jangan berkecil hati. Bapak setiap hari Jumat kan banyak ada tok lewat tuh, Pak. Itu jangan jangan karena sedikit lalu kita tidak mau memberi. Jangan, karena nanti yang dinilai Allah tuh bukan nominalnya tapi persennya. Di samping bapak udah siap di rumahnya bawa duit 10.000. Tahu-tahu sampai di masjid duduk dengan kawan, dikeluarkannya dari kantong bajunya oleh kawan bukan 10.000, 100.000. Jangan karena kawannya mengeluarkan 100.000 lalu bapak yang punya 10.000 merasa minder, kecil hati. Jangan. Kawannya yang 100.000 itu duitnya 100 juta, 100.000 hanya 1%. Sedangkan bapak mungkin 10.000, duit bapak di rumah 100.000, berarti 10%. Jadi bukan nominalnya. Maka jangan pernah berkecil hati di dalam bersedekah itu. Kemudian yang kedua, ada istilah bakhil. Bakhil itu artinya orang yang memegang erat-erat harta rezeki yang telah Allah berikan, tidak mau dia pergunakan kepada jalan yang diridhoi Allah, padahal dia sudah cukup, untuk dirinya cukup, tapi dia tidak mau mengeluarkannya. Nah, itu al-bakhil. Maka dengan bersedekah kita tidak termasuk dari golongan tersebut, dan banyak keistimewaan yang telah Allah berikan kepada kita melalui sedekah itu. Jadi caranya jangan lupa, pertama ketika kita bersedekah, yang kedua niatnya jangan lupa, niatnya untuk apa, supaya bukan hanya bernilai sedekah tapi juga bernilai wasilah. Demikian yang bisa dihaturkan, mudah-mudahan barokah dan manfaat, mudah-mudahan berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan sedekah ini di pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kita barokah umur, sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik.